Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah organisasi bisa mencapai pertumbuhan penggalangan dana yang, wow, luar biasa banget, terutama pas bulan Ramadan? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah model yang super sukses. Kita mau lihat gimana mereka bisa dapat hasil yang sehebat itu. Yuk kita bedah bareng-bareng, cetak biru kesuksesan mereka, satu persatu. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu nih, sebesar apa sih potensi yang lagi kita omongin? Indonesia itu kan terkenal banget sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia. Nah, semangat berbagi ini benar-benar mencapai puncaknya pas bulan Ramadan. Ini bukan lagi soal kebaikan hati semata loh, ini adalah kekuatan ekonomi dan sosial yang dahsyat. Dan kalau kita bicara soal skala, angkanya bakal bikin kita melongo. 327 triliun rupiah. Ya, Anda nggak salah dengar. Ini adalah perkiraan potensi zakat nasional di seluruh Indonesia. Coba dibayangin apa aja yang bisa kita lakukan dengan dana sebesar itu. Ini bukan cuma angka, tapi ini adalah potensi untuk mengubah jutaan hidup orang kalau dikelola dengan visi dan integritas yang benar. Dan ini bukan cuma teori loh. Lihat saja pertumbuhan penggalangan dana oleh Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Grafiknya naik tajam. Bener-bener eksponensial dari tahun ke tahun. Dan targetnya aja udah 1,1 triliun di tahun 2024. Ini bukti nyata kalau potensi itu bisa diwujudkan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana sebuah organisasi bisa sesukses ini? Jawabannya, ternyata bukan soal strategi marketing yang jelimet atau formula rahasia. Bukan. Jawabannya ada pada sesuatu yang jauh lebih dasar dan manusiawi. Kepercayaan. Simpel kan? Sebelum donatur mau ngasih sebagian hartanya, harus ada dulu fondasi kepercayaan yang kokoh, yang nggak bisa digoyahkan. Terus, gimana caranya bangun fondasi kepercayaan ini? Ternyata, semuanya itu ditopang oleh 3 pilar utama yang mereka sebut sebagai prinsip aman. Yuk kita lihat lebih dalam satu persatu. Pilar pertama adalah aman syar'i. Maksudnya apa? Artinya, setiap proses, mulai dari dana itu dikumpulkan sampai disalurkan, semuanya harus sesuai dengan hukum dan nilai-nilai agama. Ini ngasih ketenangan batin buat para donatur. Jadi semacam jaminan gitu kalau niat baik mereka itu bakal dijalankan sesuai amanah. Pilar kedua, aman regulasi. Nah, yang ini fungsinya untuk menjamin transparansi dan kepatuhan hukum. Dengan patuh sama semua peraturan pemerintah, organisasi nunjukin kalau mereka itu akuntabel dan profesional. Ini ngasih rasa aman dan keyakinan ke donatur kalau lembaga ini legal dan bisa dipercaya. Dan pilar yang terakhir, aman NKRI. Ini adalah sebuah komitmen kalau dana yang terkumpul itu bukan cuma buat kegiatan amal biasa, tapi juga jadi kekuatan buat mempersatukan bangsa. Artinya, setiap donasi yang kita kasih bukan cuma ngebantu satu orang, tapi juga ikut andil dalam menjaga persatuan Indonesia. Keren kan? Nah, setelah fondasi kepercayaan yang kokoh ini terbangun, baru deh kita bisa ngomongin strategi. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kita akan bedah formula yang jadi mesin pendorong pertumbuhan penggalangan dana yang luar biasa ini. Jadi, apa sih sebenarnya formula rahasia di balik pertumbuhan yang gila-gilaan ini? Jawabannya ternyata lebih sederhana dari yang kita kira loh. Nah, ini dia inti strateginya. Delta F sama dengan delta C ditambah delta S ditambah delta C. Oke, jangan pusing dulu lihat rumusnya. Sebenarnya ini cuma resep simple untuk komunikasi, layanan, dan kanal yang efektif. Yuk kita pecah satu-satu. Jadi formula ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama. C itu untuk communication atau komunikasi, S untuk service atau layanan, dan C untuk channels atau kanal donasi. Nah, kuncinya ada di sini nih. Ketiga pilar ini harus tumbuh bareng. Kalau cuma satu yang ditingkatin tapi yang lain ketinggalan, hasilnya nggak akan maksimal. Pertama, komunikasi. Jadi pendekatannya itu ada 2 jalur. Di satu sisi, mereka bangun kesadaran publik yang luas lewat media massa. Ya tujuannya buat bangun reputasi. Di sisi lain, mereka juga melakukan pendekatan langsung yang lebih personal lewat SMS, WhatsApp, sama email. Untuk mengubah ketertarikan orang jadi aksi nyata, jadi donasi. Selanjutnya, layanan. Nah, ini penting banget. Ini soal gimana kita mengubah donasi dari sekedar transaksi jadi sebuah hubungan. Ingat, donatur itu bukan ATM, mereka itu mitra dalam kebaikan. Dan layanan yang prima, kayak ada konsultasi dan konfirmasi yang instan, itu cara kita menghargai kemitraan itu. Dan yang ketiga, kanal. Intinya di sini adalah kita harus jemput bola. Kita harus temui donatur dimanapun mereka berada. Artinya, kita harus sediakan berbagai macam pilihan. Dari cara-cara tradisional kayak buka konter fisik, sampai kanal-kanal modern kayak QRS dan e-commerce. Pokoknya bikin proses donasi itu semudah mungkin, kapanpun dan dimanapun. Hilangkan semua hambatannya.
Tentu aja ya, formula sehebat apapun gak akan ada artinya tanpa tim yang hebat juga buat ngejalaninnya. Jadi yuk kita beralih ke elemen manusianya nih, orang-orang di balik sebuah kesuksesan ini. Di balik setiap kampanye yang sukses, pasti ada tim yang luar biasa. Dan ternyata, ada 4 kualitas utama yang bikin sebuah tim penggalangan dana itu jadi benar-benar efektif. Timnya itu harus energik, jadi punya semangat yang bisa nular ke orang lain. Harus terampil, tahu gimana cara komunikasi yang baik dan ngelola data. Harus optimis, nggak gampang nyerah meskipun targetnya kayaknya jauh. Dan yang paling penting, harus santun, karena setiap interaksi itu adalah kesempatan buat bangun hubungan, bukan cuma sekedar minta-minta. Oke, setelah kita bedah semuanya, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita kembali ke inti dari misi ini, filosofi yang jadi dasar dari semua strategi dan angka-angka yang tadi kita bahas. Pada akhirnya, semua strategi ini, semua kerja keras ini, semuanya nyambung lagi ke satu tujuan akhir yang menyatukan, zakat menguatkan Indonesia. Ini ngingetin kita semua kalau setiap donasi, setiap usaha kita adalah bagian dari gerakan yang jauh lebih besar untuk membangun bangsa yang lebih kuat dan sejahtera. Saya mau tutup pembahasan kita dengan sebuah kutipan yang menurut saya kena banget. Fundraising adalah seni yang lembut dalam mengajarkan kebahagiaan memberi. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Fundraising itu bukan soal meminta, tapi soal memfasilitasi kebahagiaan. Nah pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita bisa menerapkan seni yang indah ini dalam misi kebaikan kita masing-masing?